Selamat pagi Binusian, Track Entrepreneurship. Selamat pagi, sembari menunggu yang lain, silahkan mengisi daftar hadir tadi yang di chat oleh Pak Hans ya, sembari menunggu yang lain. Total kita menunggu sekitar 204 partisipan. Thank you. Sembari menunggu semua teman-teman yang total sesuai dengan data yang masuk ke layanan, ada sekitar 204 partisipan baru yang bergabung di semester ini. Sembari menunggu, silahkan diisi, ada data dari Pak Hans, dikirim tadi chat ya, silahkan diisi. Terima kasih. Oke guys, sudah saya kirim di chatboard ya, silahkan diisi sembari menunggu teman-temannya semua biar hadir. Harapannya total 204 peserta bisa bersama-sama untuk mengikuti pre-inkubasi yang cukup panjang 2 hari. Nanti akan kita mulai setelah mendekati 200 ya. Sembari menunggu silahkan diisi. Thank you. Mohon kepada rekan-rekan ya untuk diinformasikan kepada teman-teman lainnya yang satu jurusan, acara akan kita mulai di 10:15 ya. Di sini saat ini waktu menunjukkan 10:06, jadi kita akan tutup nunggu. Dan buat teman-teman yang belum registrasi, saya udah share linknya di menu chat ya. Terima kasih.
Teman-teman yang dari kampus Bekasi, kasih tahu teman-teman yang lain ya, total dari kampus Bekasi ada 29 peserta. Ya. Tolong dibantu teman-temannya juga untuk segera bergabung. Terima kasih. Saya senang hari ini ada kabar tim dari BINUS Bandung juga masuk ya, bagus. Selamat pagi teman-teman calon startup founder nih. Bagaimana kalau biar nggak kayak kuburan, kameranya dinyalakan dong sembari kita berkenalan ya. Jadi biar nggak kayak kuburan ya. Kameranya on cam dong. Terima kasih. Saya dari tadi on cam, tapi yang kalian masih pada ini kan nggak kenalan ini namanya ya. Kita tunggu on cam-nya ya segera ya. Kalau pengusaha itu ketika nggak ada kamera, nanti segera harus ada kamera untuk tools-nya ya. Karena apa? Jualannya sekarang sudah digital session ini. Semuanya sudah dunia literasi digital, jadi kamera is a must ya. Kalau bisa nanti investasinya ditambahin beli webcam. Karena dalam waktu 1 tahun kalian akan melakukan ini terus bersama kami dengan on cam. Ya. Mengingatkan untuk teman-teman yang belum on cam, ya, sebagai calon pebisnis yang namanya investasi itu adalah bagian dari Anda mendekati customer. Artinya, ke depannya dalam proses berjalannya program ini, saya minta Anda mulai berinvestasi untuk mendekatkan bisnis kalian kepada customer ya. Jadi kamera is a must. Thank you.
Sembari menunggu total masih 169 peserta, kita berharap ada 204 peserta pra-inkubasi yang akan bermain selama 1 semester ke depan ya, 1 sampai 2 semester ke depan. Thank you, kita tunggu, silahkan isi formulir pendaftaran bagi yang belum registrasi ya. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 10:14, berarti 1 menit lagi ya, kita akan mulai acaranya. Terima kasih. Oke, Pak Rido kayaknya udah bisa kita mulai kali Pak ya. Pak Rido. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Sehat semua ya. Pagi, Sudah Pak. makan belum? Pagi Pak. Pagi Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Sama, saya juga belum Pagi, makan, Pak. belum ada uang ya. Artinya biar dapat makan itu kan kita harus ada effort. Nah, tugas kalian sebagai calon pengusaha, hari ini kita akan membuka pra-incubation event ya. Tujuannya apa? Yang pada keluhan satu, barusan kita dapat contoh sangat-sangat real terjadi. Sudah makan belum? Belum. Artinya apa? Artinya ketika Anda mendengar ada problem terjadi, tugas teman-teman harus bisa mendata berapa banyak yang membutuhkan makanan, berapa banyak orang yang membutuhkan peluang ya. Hal-hal contoh seperti ini adalah bagian dari kita akan melakukan semacam training selama 2 hari ini ya, kita akan mulai. Teman-teman nanti dalam proses berjalannya track entrepreneurship adalah bagian dari teman-teman menjalankan program enrichment track ya. Jadi teman-teman di sini semua kalau saya boleh tahu, total dari 204 yang mendaftar, teman-teman memang niat masuk ke track entry ada berapa orang ya? Silahkan raise hand dong, saya pengen tahu. Raise hand semua di screen-nya, siapa yang memang dari awalnya sudah kebayang mau masuk ke track entrepreneurship di semester ini. 6, 7, 9 terus ya. Berapa saya pengen tahu? Yang memang dari awal ketika memilih track entrepreneurship, teman-teman memilih track entrepreneurship adalah bagian dari journey yang akan teman-teman ambil selama mengikuti enrichment track. Saya kasih waktu sekitar 3 menit, nambah terus nih 30. Maksud dari 200, dari 181 cuma 31, berarti sisanya semua ini masih terpaksa gitu ya.
Dari total 181 peserta, yang raise hand cuma 35. Waduh, keren banget ya. Bu Indri, Pak Hans, Pak Gatot, kita dapat data nih Pak. Data yang paling kecil. Data yang paling awal. Jadi dari total peserta yang hadir, ada satu pertanyaan keywords yang jadi bahan untuk kita tarik data bersama. 49 orang bilang memilih track entrepreneurship sebagai bagian dari perjalanan journey-nya menjadi entrepreneur. Keren. Nambah lagi 51. Oke, teman-teman, thank you. Sembari menunggu ya, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir, sudah bersama-sama kumpul di sini dengan tujuannya adalah untuk saling berkenalan. Kalau teman-teman, saya akan memanggil keempat coach kita yang lain bisa muncul bersama ya. Saya adalah coach dari BINUS Bekasi ya. Saya adalah coach Rido Sarwono. Saya bertugas di BINUS Inkubator Bekasi. Jadi teman-teman yang dari Bekasi nanti dalam perjalanannya akan menjadi wali coach kalian selama menjalankan program Track Entrepreneurship. Dari Bekasi yang saya tahu ada anak lama yang juga bergabung di semester ini, ada Dewi Komalasari. Mana Dewi? On cam-nya saya pengen lihat Dewi. Ada Dewi Komalasari, coba on cam kamu. Dewi Komalasari, mana Dewi? Dewi, kamu on cam, mana Dewi? Halo Dewi. Ya, Sandi, mana Sandi yang sudah kontak terus? Sandi, mana Sandi? Juga baru pindah nih. Oke. Sembari menunggu yang lain, saya memperkenalkan yang kedua, silahkan memperkenalkan diri Coach Hans. Halo, halo. Silakan Saya dengan Hans Daniel, saya coach di Kemanggisan. Jadi buat teman-teman semuanya yang yang memilih usaha atau membuat usahanya di bidang technopreneurship, saya akan menjadi wali coach kalian. Oke, mungkin dilanjutkan dengan Coach Indri, silakan. Oke, selamat pagi. Akhirnya kalian ketemu juga sama saya selain by WA yang selama ini Bu Indri nggak pernah jawab. Bu Indri lelet jawabnya. Inilah saya guys. Oke, saya di Kemanggisan. Teman-teman yang non-techno, oke, yang kreatif, food and beverage, nanti akan dengan saya ya, wali coachnya. Thank you. Yuk kita lanjut. Silakan Pak Gatot dari Alam Sutra, silakan. Oke, thank you Coach Indri. Ya, teman-teman, selamat pagi. Welcome to hell. Untuk teman-teman yang dari Alam Sutra, ada di BINUS Alam Sutra, saya yang akan jadi wali coach kalian. Mungkin nanti akan tandem dengan Pak Aloy. Mungkin sudah pernah ketemu saya di kelas entre, sudah pernah saya marahin di kelas entre, ya sudah nikmati saja 1 tahun ketemu gue lagi. So kita akan more or less, nah ini untuk teman-teman yang di Alsut terutama dari jurusan apapun, kalian boleh kok ngobrol sama kakak-kakak angkatan yang sebelumnya, tanya Coach Gatot kayak apa sih kelakuannya, boleh silahkan. So dengan begitu lo akan tahu maunya gue seperti apa. Jadi kita bisa kerjasama dari 2 sisi, karena kerjasama nggak mungkin tiap saat harus ngomongin gue maunya apa. Begitu juga kalian kalau tiap hari diomongin hal yang sama, bosan juga kayak denger rekaman kan. Nah, silakan banyak berdiskusi sesama anggota inkubator Alam Sutra, banyak diskusi juga dengan teman-teman yang sudah lebih dulu, senior akan membantu kalian untuk menjalani 1 tahun yang penuh, saya nggak bilang penderitaan, tapi petualangan. Oke, welcome di inkubator. Thank you, Pak Rido. Saya kembalikan ke Coach Rido. Terima kasih Coach Gatot ya, teman-teman.
Thank you semua nih para coach. Sebetulnya masih ada satu coach lagi, yaitu Coach Aloysius Bernanda Gunawan. Cuman saat ini beliau lagi menguji sidang ya. Jadi nanti dalam perjalanan selama 2 hari ini, beliau akan bergabung setelah kegiatan menguji sidangnya selesai ya. Jadi kita ini adalah para coach yang selama 1 sampai dengan 2 semester ke depan, kita akan menjadi wali coach site supervisor kalian. Fungsi kami di track ini adalah untuk membantu teman-teman menjalankan, mendekatkan mimpinya menjadi kenyataan. Di mana mimpi teman-teman tadi total yang raise hand sudah sampai lebih 60 ya. Ada yang nanya lagi nih, Nicholas Bastari raise hand-nya gimana Pak? Waduh, sudah hampir 1 tahun pakai Zoom raise hand nggak tahu. Binusian banget nggak tuh? Gimana caranya raise hand teman-teman? Kasih tahu, coba kasih tahu caranya. Mumpung kita sembari kenalan, siapa yang belum tahu caranya resen? Nah, tuh. Angkat tangan, Pak. Pakai tangan, Pak. Kalau kamera pakai tangan juga boleh ya. Oke, good. Jadi, partisipan raise hand lagi. Jadi, teman-teman yang belum tahu caranya raise hand, yuk kita pakai tangan 2 boleh ya. Sembari ya, tangannya gerak juga boleh ya. Oke. Pak Coach Hans bisa dibantu untuk di-share screen, Pak? Biar kita sembari menunggu teman-teman tambah terus sampai target kita sampai hari ini adalah total 204 peserta ya, karena berdasarkan data dari layanan dari 3 kampus, 4 kampus termasuk Bandung bisa lebih dari 207 setahu saya. Jadi harapannya sembari menunggu ini, sembari kita berkenalan, bagaimana kita melakukan proses perjalanan journey kita selama 1 semester ya, kita ada rundown yang harus dikerjakan. Rundown ini total artinya kita 2 hari ini punya 2 activity teman-teman ya. Dari jam 10 ini adalah kita fungsinya berkenalan. Maksud tujuannya adalah kita sama-sama mengenal ya bagaimana proses perjalanan journey yang akan kita tempuh ya, karena kondisinya saat ini sangat-sangat sedikit berbeda ya teman-teman ya. It's been a 1 year di mana selama ini 2 tahun yang lalu kita masih melakukan proses inkubasi secara offline. Namun karena hari ini lagi pandemi, sudah jalan setahun, jadi total model pembelajaran kita rubah semua dengan cara online. Artinya ya harus ada adjustment ya, harus ada sebuah perubahan yang pasti teman-teman rasakan semua dalam waktu setahun ini, gimana kondisi perekonomian, ya, gimana kondisi bisnis. Artinya teman-teman harus bisa agile ya. Ada yang tahu agile itu apa? Atau VUCA, ada yang tahu VUCA itu apa? Silahkan kalau ada yang tahu. Saya ngasih 2 tips and trick nih. Ada 2 metodologi yang sebagai bahan theoretical framework-nya. Teman-teman untuk tahu apa itu VUCA. Kalau ada yang tahu VUCA itu artinya apa, dijelaskan di dalam chat ya. Tujuannya adalah biar supaya melatih mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide ya. Silakan di chat apa itu VUCA, apa itu agile. Boleh di chatnya ditulis sekarang teman-teman sembari dicari datanya itu apa ya. Oke, sembari saya jadi kayak podcaster, ya kan? Karena hari ini memang saya akan memandu teman-teman selama 2 hari, ya. Dari jam 10 sampai jam 12 ini akan ada beberapa materi yang saya sampaikan, yang akan dibantu juga nanti oleh Coach Indri. Coach Indri akan memberikan tata cara main, ya, tata cara administrasinya juga nanti Coach Han juga akan membantu, dan akan ada materi startup readiness level dari Coach Gatot, ya. Semua itu kita lakukan selama dari jam 10 ini sampai dengan jam 12. Nanti pada saat jam 12 makan siang, teman-teman mendapatkan waktu break 1 jam. Jam 1 siang, kita akan bertemu dengan salah satu narasumber. Narasumber ini adalah foundernya PicMix. Kalau teman-teman tahu, di 2010, 2009, 2010 pada waktu zaman masih BlackBerry berjaya di masanya. Ada yang sudah lahir belum ya di tahun 2009 2010 teman-teman? Udah, Pak. Siapa yang pakai udah tahun berapa ya 2009 pakai HP-nya BlackBerry ya? Revi Pitono ini adalah founder PicMix ya. Dan saat ini beliau juga sebagai seorang pebisnis, dia punya sebagai founder dunia anak digital ya. Ada sharing session yang dari beliau cukup bagus. Siang ini akan mulai nanti jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore. Setelah Revi Pitono nanti juga akan ada salah satu founder owner dari sebuah hotel kalau nggak salah ya Bu Indri ya. Pak Lim akan hadir juga mengisi lecture series. Jadi
Ini adalah bagian dari kami sebagai pengelola inkubator, sebagai pendamping kalian selama 1 semester ini adalah hal ihwal yang harus teman-teman kerjakan bersama kami ya. Tata kelola, bagaimana cara memvalidasi, bagaimana cara teman-teman bergerak mengerjakan proses bisnis yang didekatkan ya. Dari yang saya tahu, saya pengen melihat anak saya yang semester lalu, ada yang di sini, mana si Dewi Komalasari nih, anak bisnis manajemen Bekasi, mana Dewi? Halo Dewi, kamu sudah join belum Dewi? Saya pengen lihat Dewi, mana Dewi ya? Sudah Pak. Nah Dewi ya, kamu walaupun sekarang sudah semester 2, artinya SRL kamu nanti harus bergerak dari SRL 4 menuju ke 5, 6, 7 ya. Targetmu akan bertambah. Oke Dewi, ya. Ikuti terus karena semester kemarin kamu tidak mengikuti proses ini, makanya saya minta untuk hadir hari ini untuk mengetahui apa yang harus kita kerjakan bersama dengan segala perbaikan yang harus kamu kerjakan sesuai dengan saran dosen pembimbing kamu Pak Darjat ya. Artinya kamu harus fokus bagaimana mengikuti tata kelolanya hari ini. Kamu bisa nanti akan berinteraksi dengan teman-teman semua, ngajarin semua teman-temannya, sharing session, bagaimana kalian berinteraksi dengan kami para coach. Ya, oke, teman-teman. Satu lagi. Oke. Thank you Dewi ya. Oke. Saya mau ngasih tahu lagi nih. Teman-teman, coach ada 5 ya. Kampusnya ada 3 sampai 4, bisa berinteraksi cross coach ya. Nanti dalam proses perjalanannya, teman-teman diminta untuk saling teamwork ya, saling bekerja sama. Artinya walaupun teman-teman Bekasi bisa nggak coach ada pertanyaan coaching dengan coach dari kampus lain bisa. Kita akan buat grup juga ya. Nanti akan dibantu sama Pak Hans untuk mengarrange bikin grup antar kampus dan cross coach-nya pun juga pasti ada ya. Oke. Total berapa ya Bu Indri? Saya lihat ini sudah 193. Target kita berapa Pak Hans? 204 Pak Rido. Artinya 193. 193 sudah cukup. Oke, sudah sekitar masih 9 orang 11 orang lagi ya. 11 orang lagi. Artinya ini sudah 90% populasi. Guys, dari sini saya sedang bersimulasi nih teman-teman. Bayangkan ya, total peserta kita track entrepreneurship adalah 204. Yang hadir 193 karena berhasil terkonek dengan data, terkonek dengan informasi melalui kemarin dapat email dari layanan ya. Matahari, bumi, dan bulan. Ya, ada yang terkoneksi dapat data dari email blast ya. Saya senang sekali. Total kalau bisa semua 204 ini hadir, artinya teman-teman bisa tahu bahwa what will you do for about 1 year. Ada yang ngambil 1 tahun, ada yang ngambil 1 semester. 1 atau 2 semester ini tergantung jurusannya ya. Jurusannya adalah bermacam-macam ini, artinya teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari journey yang harus teman-teman ambil. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya ngelihat rundown-nya sudah boleh digeser kali Bu Indri ya. Siapa yang mau mulai untuk pertama? Sharing session coach sudah, berarti saat ini ke peraturan. Nanti saya akan lanjutkan ke peraturan. Boleh, kalau mau dilanjutkan, Coach Han silahkan ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Coach Rido atas penjelasannya. Ini bisa di next nggak? Terus. Oke, peraturan inkubator. Jadi gini teman-teman ya, selama kalian di track entrepreneurship, kita tidak ada lagi kegiatan mengajar seperti kayak kalian menjalani perkuliahan umum ya. Itu tidak ada lagi gitu loh. Di sini kalian memanfaatkan waktu kalian sebebas mungkin, tidak ada namanya ujian ataupun UTS itu tuh nggak ada. Ya, yang ada adalah 4 kegiatan yang ada di layar screen ini. Pertama adalah coaching. Ya, sekali lagi tidak ada namanya kita perkuliahan. Jadi di sini para coach, baik itu Coach Rido, saya dengan Hans ya, kemudian ada Coach Indri, Coach Gatot dan Coach Aloy, mereka kami semua itu bukanlah dosen kalian, tapi kami semua adalah rekan kalian. Ya, jadi kita ini setara di sini gitu loh. Jadi jangan sampai kalian misalkan ada kendala atau ada yang kebingungan, terus kalian malu untuk bertanya ya. Jadi silakan aja gitu.
Oke, untuk aktiviti pertama adalah coaching. Minimal, kalau minimal ini harus ya, bukannya kalau bisa, ini harus minimal 1 kali dalam seminggu. Ya. Kemudian biasanya kalau lokasi kita di BIHAB atau di kampus Bekasi maupun di kampus Alam Sutra, dikarenakan pandemi, berarti kita menggunakan tools ya. Defaultnya adalah MS Team. Kemudian kalian juga bisa menggunakan tools Zoom ya. Jadi kita di sini kalau kamu perhatikan di layar kita ada 3 tools ya, MS Team, Zoom, dan MS Planner. Jadi silakan di-download atau digunakan dan registrasi ya. Yang paling penting registrasinya menggunakan email yang terdaftar di Binus Maya. Misalkan kalau masih pakai email Binus ACID ya silakan gunakan email tersebut gitu. Oke ya, minimal untuk coaching minimal 1 kali dalam seminggu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, boleh nggak lebih dari 1 kali? Boleh. Ya, kalian kalau misalkan mau coaching dalam seminggu ini misalkan 3 kali atau lebih dari 1 kali ya, itu boleh. Asal jangan tiap hari. Kalau tiap hari ya itu bukan coaching tapi curhat, ya. Terjadian lagi kayak. Oke. Kedua adalah progress report. Nah ini kalian semua sebetulnya akan mendapatkan logbook bulanan dari jurusan. Jadi kampus atau jurusan kalian tuh mau tahu kalian itu selama setiap harinya apa sih yang kalian kerjakan. Ya silakan download ya logbook tersebut di Binus Maya. Nanti kalian isi ya. Nah kaitannya dengan progress report ini adalah logbook yang kamu isi setiap hari nanti di akhir bulan kalian rangkai menjadi sebuah laporan. Dan ini penting karena laporan bulanan ini akan dimasukkan ke dalam laporan akhir. Ya, akan dimasukkan ke dalam laporan akhir. Dan apabila nggak buat laporan akhir, ya jelas kalian nggak lulus. Jadi ini penting. Terus kemudian progress report, selain laporan bulanan, kalian juga nanti akan kami minta untuk presentasi. Selama sebulan ini kalian dapat apa aja, apa yang kalian temukan, dan apa rencana kalian untuk selanjutnya. Ya, jadi itu namanya progress report. Terus kita juga ada activity yang ketiga, yaitu additional event. Buat teman-teman yang menjalani atau ikut ke dalam track entrepreneurship ya, baik 1 semester maupun 2 semester, kita di semester pertama kita biasanya additional event ini kita akan mengadakan event mengundang para expert di bidangnya. Kita mengundang mereka untuk mereka agar bisa men-sharing pengalaman mereka kepada kalian dalam membuat bisnis, merintis bisnisnya hingga bisnis itu bisa bertahan. Nah itu biasa kita lakukan mengundang expert series itu di semester 1 dan semester kedua. Dan pada semester kedua selain expert series kita juga mengundang venture capital. Jadi nanti akan ada saatnya kalian akan melakukan pitching alias presentasi menginformasikan kepada venture ya yang datang atau tamu undangan ya. Bisnis kalian itu seperti apa sih? Ya dengan harapan mereka tertarik dan mereka akan melakukan investasi. Dan yang keempat ini adalah daily activity. Daily activity sebetulnya ya kegiatan yang ya sehari-hari ya. Dengan menggunakan MS Planner. MS Planner sebetulnya hampir sama kayak Trello, kayak Kanban board ya. Apa yang kalian lakukan semua tercatat di dalam situ. Dan apa aja sih daily activity-nya? Coach Gatot atau Coach Indri bisa next. Oke. Sebelumnya ini kelewatan satu. Oke. Satu ya. Jika kalian tidak melakukan coaching kelompok ya mingguan gitu loh. Kan minimal kan 1 kali. Tapi kalau kalian nggak melakukan ya, maka kalian akan mendapatkan reward minus 10 poin ya. Minus 10 poin. Jadi pastikan kalian coaching minimal 1 kali dalam seminggu. Oke. Untuk nomor 2, jika kalian nggak melakukan coaching kelompok mingguan selama 3 kali berturut-turut dengan wali coach ya, berarti 3 minggu ya sama sekali nggak melakukan coaching, kalian akan mendapatkan minus 20 poin. Jadi total setiap sesi nggak ketemu minus 10, selama 3 minggu berarti udah minus 30, ditambah lagi minus 20, jadi wah keren, minus 50. Jadi jangan sampai ini terjadi. Terus nomor ketiga, tidak ada progres pada sesi coaching. Jadi gini, pada saat coaching kita pasti akan berdiskusi. Kita akan maksudnya akan ada sesi kita mencari cobalah apa yang terbaik, apa yang akan kalian lakukan gitu.
tentunya pada saat diskusi kita akan ketemu sebuah kesepakatan. Oke, Coach Rido, saya akan melakukan, coba deh saya akan melakukan riset nih terhadap market, apa sih kebutuhan mereka. Nah, berarti ada kesepakatan kan, kalian akan melakukan riset. Nah, pada sesi coaching berikutnya, kegiatan riset tersebut ternyata tidak dilakukan. Nah, ini yang dimaksud di nomor 3. Kalian akan mendapatkan reward minus 10 poin. Nah, untuk nomor 4 juga sama. Bedanya ya nomor 4 itu progresnya selama 3 minggu benar-benar nggak ada progres. Ya, oke. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Kalau misalkan mau bertanya bisa pakai ini ya, pakai Di chatnya ditulis boleh. Di chat, Pak. ditulis saja. Nanti saya akan perhatikan, saya akan jawab. Kita semua Ya. akan bantu jawab ya. Tiap coach akan selalu berinteraksi. Artinya ini adalah bagian dari simulasi juga Pak Hans. Bahwa simulasi ini adalah bagian dari kita cross coach ya. Jadi kalau andai kata kita offline kan dulu kita nggak gini ya Pak Hans ya. Kita kan selalu bisa di kampus, kita semua berkumpul ya, kita interaksi di Bihab ya, di Alam Sutra, di Bekasi. Namun karena ini konteksnya begini semua ini di digital ya. Jadi kita harus membiasakan diri nanti mulai pakai video, Pak. Ya nanti akan ada yang pakai video 2 menit harus diputar ya, dibikin segala macam. Hal-hal yang kayak gitu adalah bagian dari teman-teman melakukan validasi dan revalidasi. Itu ada di dalam SRL nggak Pak ya? Nanti mungkin perlu dijelaskan juga Pak ya. Nanti ya kayaknya di sesi berikutnya ya, oleh Coach Gatot sih. Oke. Ini next dulu deh, kita lanjut. Kalau intinya kalau ada yang mau bertanya silakan ya di chat atau langsung pun nggak apa-apa. Jadi potong aja. Oke, lanjut ya. 5. Nah, ini ada kaitannya dengan yang saya ceritakan tadi, logbook. Jadi kalian sebetulnya setiap hari mengisi logbook. Nah, setiap hari itu sebetulnya kalian meminta kepada site supervisor dalam hal maksudnya kita semua sebetulnya di sini coach adalah site supervisor kalian ya. Kalian meminta tanda tangan kita, tapi kita biasanya minta berikan kalian melaporkan logbook itu per minggu. Nah, apabila kalian nggak melakukan tidak membuat logbook, maka kalian akan mendapatkan minus 10. Oke. Kemudian nomor 6, tidak ada progres atau kontribusi individu dalam presentasi berkala. Nah, ini dia. Kalian kita minta sebetulnya aktif. Walaupun kalian timnya nanti ada yang isinya 3 orang atau mungkin ada yang isinya 5 orang. Tetap setiap individu itu aktif. Jadi jangan sampai kalau pada saat diskusi atau coaching atau pada saat presentasi progres mingguan atau progres bulanan, ada 1 atau 2 member yang diem aja. Jadi kita nggak mau. Ya. Diem aja, gue minus 10. Ya. Oke. Nah ini dia. Selain minus, kita ada plus. Jika kalian mengikuti acara kegiatan yang diadakan oleh Business Incubator, ya seperti tadi, event, itu kita akan berikan plus 5. Dan ini ya, tolong dicatat teman-teman, ada yang belum dimasukin ke dalam list ini ya, saya anggap nomor 10 lah ya, tapi saya skip dulu. Saya anggap nomor 10. Jadi kalau kalian melakukan coaching, kalian akan mendapatkan poin plus 2. Kalau yang tadi kita berbicara soal minus, tapi kalau kalian mengikuti acara event, kalian akan mendapatkan plus 5, dan kalau kalian melakukan coaching, kalian akan mendapatkan plus 2. Terus kemudian tadi Coach Rido menginformasikan kepada kalian, kalian boleh cross coach. Misalkan wali coach kalian adalah saya. Terus kalian mau coaching dengan Coach Rido atau Coach Indri. Maka kalau udah cross coach seperti itu, kalian akan mendapatkan poin plus 5. Sama seperti kalian mengikuti acara atau kegiatan. Seperti di nomor 7. Jadi itu adalah poin-poin plus yang bisa kalian dapatkan selama mengikuti track and trace. Oke, next. Jika tidak hadir dalam acara, nah ini kaitannya dengan tadi ya, kalau mengikuti acara kalian dapat plus 5, kalau nggak hadir kalian minus 20. Pak, kok beda ya? Kalau hadir plus 5, nggak hadir minus 20. Ya, begitulah. Hidup itu selalu nggak adil. Oke, nomor 9. Nah ini penting. Activity report, selain activity report, kegiatan-kegiatan kalian, misalkan kayak kalian bisa melakukan wawancara menggunakan WhatsApp, atau kalian melakukan observasi ke suatu tempat ya, yang penting protokol kesehatan tetap dijaga. Kalian akan melakukan foto-foto, mungkin wawancara di tempat. Nah, bukti-bukti tersebut jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Itu penting. Kalian bisa taruh di drive, kalian bisa taruh di hard disk eksternal atau share ke teman-teman yang untuk di backup, itu penting. Oke. Nah, sampai sejauh ini
ada yang ingin ditanyakan? Pak Han, saya Nah, mau tanya nih Pak, saya resen nih Pak. Ceritanya saya ini sebetulnya latihan simulasi juga Pak ya. Artinya saya simulasi silakan. nih Pak ya. Saya pengen tanya Pak, kalau ini mewakili teman-teman juga Pak, kalau andai kata saya melakukan validasi online, disimpan di MS Team itu bisa record Pak ya? Tujuannya Bisa. apa tuh Pak? Bisa. Sebetulnya gini, di MS Team selain kita simpan di MS Team sebagai record, tujuannya itu kita bisa jadikan bahan tersebut untuk diskusi ya, untuk diskusi kita atau pada sesi coaching. Dan yang paling penting, data-data atau evidence tersebut nanti kalian akan lampirkan ke dalam laporan akhir. Nah, itulah tujuannya ya. Jadi jangan sampai hilang karena semua itu akan dilampirkan di dalam laporan akhir kalian. Oke. Nah, ini di sini ada pertanyaan, saya coba jawab dulu deh. Nanti kalau ikut coachingnya kemana Pak? Nanti kita akan beritahukan, karena jadi gini, kalian fungsinya kalian meregistrasi tadi, data-data kalian khususnya di nomor handphone ya, kita akan buat grup WA. Kita akan bagi-bagikan nanti berdasarkan bidang atau usaha yang ingin kalian buat. Misalkan sifatnya lokal bisnis, khusus untuk kemanggisan ya. Wali coachnya nanti adalah Coach Indri, untuk yang teknopreneur bisa saya, kemudian untuk yang Coach Aloy ya, dengan Coach Aloy bisa juga lokal bisnis maupun teknopreneur. Nah, seperti itu. Terus kedua, selamat pagi, Coach, cara download logbooknya di mana ya Pak? Download logbook ada di Bimai. Saya juga nggak tahu posisinya ada di mana, karena Bimai saya dan Bimai kalian beda sih. Tapi harusnya ada di Bimai, ya, di Binus Maya. Terus untuk coaching itu dalam 1 minggu kelompok bebas menentukan harinya. Sebetulnya gini, hari itu bebas, tapi biasanya kalau untuk bagi student atau tim kelompok yang wali coachnya saya akan berikan jadwal default ya teman-teman. Misalkan hari Senin ketemunya siapa aja, hari Selasa nanti ketemunya tim siapa aja. Tapi kalau misalkan taruhlah nih yang bertanya itu adalah Kenny kan. Kenny udah coaching nih hari Senin, terus hari Selasa atau hari Rabu butuh coaching lagi, boleh nggak? Atau saya harus menunggu di hari Senin? Jawabannya boleh. Kalau ada waktu kosong, kita akan coaching lagi di hari Rabu misalkan, itu boleh. Ya, jadi benar bebas sebetulnya gitu loh. Cuman memang ada defaultnya kalau untuk tim yang saya sebagai wali coachnya. Saya bisa menambahkan lagi Pak Han. Silakan Coach Rido. Ketika ngomong default itu ada beberapa dari kami ini kan juga melakukan aktivitas yang lain ya teman-teman. Artinya seperti Pak Hans ya, Coach Hans, Coach Indri, saya ada jadwal-jadwal mengajar ya. Contohnya jadi kayak Coach Hans juga akan ada jadwal tertentu saat ngajar, berarti tidak bisa melakukan coaching karena beliau melakukan kegiatan mengajar. Kalau kayak saya, jadwal mengajar saya semester ini ada di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Senin ada di shift 2 dan shift 3, artinya selama shift 2 dan shift 3 itu ketika kami mengajar, kami tidak mengadakan sesi coaching. Artinya itu di hold, tunggu sampai waktunya yang disesuaikan. Hal-hal seperti itu ya. Di hari Selasa saya ada dua SKS ngajar, shift 1 dan shift 2. Setelah shift 2, ketika ada appointment dengan kalian, baru kami akan membuka waktu untuk coaching. Jadi hal-hal seperti itu juga tiap-tiap coach punya jadwal mengajar di kelas online ya. Karena semuanya online, jadi silahkan disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan perjanjian dengan para coach. Oke, masih. Ya, baik. Coach Gatot atau Coach Indri, mohon di next. Oke, nah term and condition. Jadi kalau kalian tadi melihat, wah serem banget ya, banyak minus-minusnya. Sebetulnya ini nomor 1 kita sama-sama membaca ya. Jadi poin-poin yang kalian kumpulkan, kita hanya minta ya poin itu terkumpul sampai 50, boleh lebih gitu ya, tapi jangan sampai kurang. Jadi kalian dapat mengikuti presentasi di akhir semester ya. Jadi kita di akhir semester ya, baik semester 1 maupun semester 2 kita akan mengadakan presentasi. Nanti presentasi itu dihadiri oleh kita, set supervisor dan fakulti supervisor kalian. Nah, kalau kalian nggak memenuhi poin kalian nggak mencapai 50, ya sudah, tidak ada namanya presentasi final. Ya, jadi penting. Jangankan mau 50 ya, ternyata poinnya malah minus ya, karena kebanyakan kalian nggak melakukan atau nggak hadir gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi.
Oke. Nah, terus nomor 2, peserta program 3+1 Entrepreneurship Track mendapatkan penambahan activity point pengurangan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, di table sebelumnya. Terus ketiga ya, peserta program 3+1 yang tidak lagi mempunyai kredit. Oke, ya betul. Jadi kalau misalkan kalian minus sampai akhir semester minus, ya berarti mohon maaf, kita kembalikan kalian ke jurusan alias fail gitu. Maksudnya gimana ya Pak? Artinya gini ya teman-teman. Artinya yang Coach Hans maksud ini adalah yang tadi bahasanya adalah selamat datang di mana Pak? Bilangnya Pak? Hell. Hell. Welcome Artinya to gini hell. ya. Artinya sebetulnya bukan benar-benar seperti itu sih Mas. Secara hierarki gini teman-teman. Ketika teman-teman masuk ke track ini, ada teman-teman punya mimpi, punya apa? Pengen punya bisnis, teman-teman harus ngatur ya. Balance gimana kapan uang mendekat, gimana peluang itu datang. Artinya apa? Teman-teman diminta untuk melakukan evaluasi dan reevaluasi. Itu aja sih sebetulnya ya. Sama yang jelas, kalau andai kata tidak tercapai, di akhir semester tidak bisa punya evidence, ya pasti kalian fail. Karena memang tidak ada evidence yang menyatakan bahwa kalian melakukan activity yang diminta. Minimum harus ada ya. Jadi ya fail itu adalah bagian dari resiko yang harus kalian hadapi ketika tidak melakukan apapun. Baik, ini ada pertanyaan nih dari Stefan. Activity report itu harian, mingguan, atau bulanan, Coach? Oke. Nanti apakah nanti ada penyertaan dokumen seperti kuesioner atau foto mengenai wawancara tersebut? Baik, saya akan jawab satu-satu ya. Saya lihat ini ada 2 pertanyaan. Sebetulnya activity report itu adalah kegiatan kita pada saat coaching. Kita lagi diskusi, Coach, gue mau bikin ini nih. Gue punya rencana seperti ini. Saya akan lakukan ini. Nah, itu sudah activity report. Apa yang kita rencanakan, kesepakatan yang kalian ingin buat, itu akan masuk ke dalam DMS Planner. Seperti itu, ya. Jadi, terus kemudian untuk penyertaan dokumen seperti kuesioner, ya, memang sebaiknya ada. Karena itu sebagai bukti evidence, ya guys, ya. Jadi, itu harus ada penyertaan dokumen. Pak, file presentasi ini nanti di-share, ya, nanti di-share dari Marta. Kemudian ini guys, saya mau menceritakan ya, mungkin sembari menunggu pertanyaan lain, ada mungkin pertanyaan begini. Sebetulnya kami di track and trace itu kan sampai 2 semester ya, ada yang 1 semester, ada yang 2 semester ya. Itu ngapain sih? Jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang memulai usahanya dari nol, pada semester pertama itu kita goalnya ya di akhir semester tersebut adalah kalian memiliki prototype. Ingat, prototype, bukan produk ya. Kalau produk biasa udah ada label, seperti pada minuman ini gitu kan, udah ada label. Kan. Kalau prototype berarti labelnya nggak ada. Ya. Namun prototype tersebut sudah tervalidasi. Jadi begitu kita membuat sebuah produk, baik itu aplikasi ataupun lokal bisnis berupa minuman atau makanan atau apapun gitu ya, kita memberikan atau mencobakan prototype tersebut kepada user atau potensial customer kalian. Kita minta feedback mereka, masukan mereka, pendapat mereka gitu. Ya. Itu namanya prototipe yang telah tervalidasi. Terus kemudian di semester 2 ngapain ya? Nah, harapan di semester 2 prototipe tersebut sudah menjadi produk dan kalian sudah mulai memasarkannya gitu. Kita juga nggak ya alhamdulillah ya, puji Tuhan kalau produk itu ada yang beli ya, laku. Tapi kalau misalkan belum ada transaksi keuangan, alias misalkan katakanlah buat teman-teman yang masih technopreneur ya, produk tersebut apabila sudah digunakan orang, walaupun masih gratis atau tidak berbayar ya, itu pun tidak apa. Itu tujuannya di semester 2 ya teman-teman ya. Terus kemudian kedua nih, ada pertanyaan yang biasanya umum gitu ya. Coach atau enggak Pak Hans, kalau usaha saya gagal, berarti saya fail juga dong di track and trace. Jawabannya tidak. Usaha kalian gagal atau prototipe kalian mendapat feedback yang buruk ya, misalkan wah ini aplikasinya jelek banget ya, nggak ada gunanya nih buat saya. Pokoknya intinya kalian mendapatkan tone yang negatif ya, sehingga customer nggak mau menggunakan prototipe atau produk kalian. Itu tidak membuat kalian gagal di track entrepreneurship. Yang bikin kalian gagal adalah pada saat kalian mendapatkan feedback yang buruk atau tidak ada yang membeli produk kalian, terus kalian itu nggak ngapa-ngapain lagi. Maksudnya kalian langsung patah semangat, langsung menjadi pro gamer ya, main Mobile Legend gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Yes, itu kalian gagal. Tapi harapannya adalah begitu kalian mendapatkan feedback yang buruk,
atau produk kalian nggak ada yang mau, ya, nggak ada yang mau gunakan, nggak ada yang mau beli. Nah, kalian di situ mencari cara, apa kekurangan dari produk saya ini? Apa yang harus diperbaiki? Kalau perlu rubah ide, boleh nggak? Silakan rubah ide. Ya, guys, gitu guys. Jadi jangan kalian khawatir, karena banyak kekhawatiran adalah kalau usahanya gagal, maka saya pun gagal di track and trade. Enggak. Yang kami nilai adalah action kalian gitu loh. Ya, apa yang kalian lakukan, activity kalian bagaimana, pantang menyerah ya, tetap semangat, itu yang kami nilai. Kalau misalkan ternyata memang tidak ada yang beli, ya kalian bisa coaching. Apa ya, kita akan cari bersama-sama. Gimana produk atau usaha kalian tuh bisa digunakan oleh customer kalian. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oke, Coach mau bertanya, seandainya kita punya ide bisnis yang memerlukan dana yang besar, apakah kita akan dibantu mendirikan bisnisnya dari tidak ada sampai ada atau hanya diarahkan saja? Terima kasih, Pak. Baik, sebetulnya gini, bisnis dengan dana yang besar ya wajar. Semua bisnis itu memerlukan dana, ya. Semua bisnis memerlukan dana. Terus kita akan dibantu mendirikan bisnisnya, jelas kita membantu. Tapi kami tidak mengarahkan. Kami tidak akan meminta kalian untuk kamu lakukan A, kamu lakukan B ya, kamu harus lakukan C. Kami tidak mau melakukan itu. Kalau kami melakukan tersebut atau kalian mau ya diarahkan seperti itu, berarti bisa dibilang kami adalah bosnya kalian. Paham ya guys ya? Kita kita akan membantu, tapi kita nggak akan memerintah kalian ke A, ke B, ke C, karena kalian adalah bos dari usaha kalian sendiri. Jadi tolong punya kalian ya, benar. Betul. Pak. Jadi tolong dibedakan. Ya, tolong dibedakan. Oke, selanjutnya, pagi coach, untuk 50 poin itu terhitung masing-masing anggota atau total poin semua anggota? Enggak, itu masing-masing individu. Ya. 50 poin itu masing-masing anggota, bukan tim. Jadi kalau misalkan ada dalam satu tim ya, ada 3 orang, yang satu nggak pernah coaching, nggak pernah hadir, ada 2 yang hadir. Maka udah jelas pada saat presentasi final, yang satu itu udah pasti nggak ikut. Jadi saya berharap buat teman-teman yang memiliki tim ya, sebaiknya kompak terus. Guys, ini adalah teman seperjuangan kalian dalam membangun usaha. Ya, jadi nggak usah takut terhadap punishment yang saya sampaikan sebelumnya. Intinya kita buat fun di sini guys, gitu loh. Cuman kami berikan punishment karena terkadang itu banyak student yang meremehkan itu. Saya nggak perlu ikut lah, saya udah ini ya udah nggak ikut nggak apa-apa sih, paling nggak lulus itu aja. Jadi gimana? Udah ada yang merasa nyesel juga ya masuk track and trade ya? Masih itulah. Ada yang terpaksa Pak, karena saya kan nggak dapat track enrichment Pak. Saya kan tadinya mau magang. Sekali lagi saya menekankan kata-kata Coach Gatot sebelumnya ya. Welcome to hell, man. Karena track and trade sebetulnya adalah track yang paling susah. Ya wajar lah di dunia ini yang jadi pengusaha tuh dikit. Kalau yang jadi pengusaha banyak, kacau men, nggak akan ada yang menjadi accounting kita, akan ada yang menjadi kurir kita gitu loh. Semuanya pengusaha, kacau men. Jadi biarlah pengusaha itu tetap dikit. Oke, lanjut. Coach, kalau bisnis yang sudah ada produk dan customer serta revenue, oke, bagus. Di sinilah bagi teman-teman yang sudah memiliki bisnis ya, udah jalan, udah ada produk, udah ada customer, udah ada revenue-nya. Yuk kita akan tingkatkan revenue tersebut sesuai goal yang kalian mau gitu loh. Goal kalian itu apa? Mau buat PT, mau bikin cabang atau apa? Yuk, mari kita akan bantu. Oke. Scaling up, istilahnya di scaling up ya. Scaling up, betul. Oke, teman-teman, sejauh ini ada lagi mau bertanya? Silakan, jangan malu-malu. Oke, selamat pagi, Coach. Activity point didapat dari mana ya? Nah, berarti dia nggak ikut dari. Berarti dia masuknya telat, Coach. Oh, oke. Coach. Bisa teman Coach Gatot atau Coach Indri diulangi sekali lagi atau nggak gini deh kalian buat Ferdi nanti akan kita share ya presentasi ini, jadi kalian baca Ferdi nggak baca lagi nanti paling di akhir, saya nggak tahu di akhir presentasi ini ada nomor kontak kita nggak ya belum Gatot ada. Belum ya nanti sudah di share pop-up grupnya, tinggal gabung jadi aja teman-teman, bisa WA-an ya WA-an gitu. Coach, bisnisnya itu murni ide sendiri atau boleh franchise? Teman-teman sebaiknya ya BINUS ya kampus kalian tuh udah memberikan
waktu ya kepada kalian 1 tahun atau 2 semester ini. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, ya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk, kalau bisa, idenya adalah murni ide bisnis sendiri. Itu harapannya, ya. Gunakan waktu tersebut. Bagi yang nggak bisa coding, aduh saya mau bikin aplikasi saya bingung atau apa, ini waktunya gitu loh. Waktu kalian banyak gitu loh. Belajar. Saya yakin akan kepake kok, ya. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa ya, murni ide bisnis sendiri. Nggak boleh franchise. Boleh franchise apabila bisnis lu udah berkembang dan lu franchise-kan kepada orang-orang. Itu yang saya mau. Ya, yang kami mau gitu loh. Kalian berkembang menjadi franchisor gitu. Jangan kalian franchise sama orang lain. Oke. Rudy ya, terima kasih Coach. Oke. Ada lagi ingin mau bertanya? Silakan tanya apa aja kecuali jodoh. Jodoh di tangan Tuhan. Silakan. Sama usahanya sendiri, Pak ya. Ya. Jodoh kan harus dicari juga, Pak. Nggak bisa di rumah atau datang sendiri ya. Silakan. Mungkin bisa dibaca dari chatnya, pertanyaan-pertanyaan dari chat. Coach, kalau misalkan ide yang kemarin diajukan ingin dibuah itu diubah maksudnya mungkin, Pak. Diubah ya. Itu masih bisa, jawabannya masih bisa, ya. Silakan. Dalam setahun ini ada kok tim ya di semester lalu yang dia menjalankan 1 semester ya sampai ke prototipe gitu, sampai jadi prototipe. Ternyata begitu prototipe tersebut divalidasi, nggak ada yang mau make, malah tone-nya jelek semuanya. Ya sebetulnya prototipe tersebut bisa dirubah sih, tapi tim tersebut akhirnya memilih untuk merubah ide bisnis totalitas, ya, pivot, merubah. Boleh nggak itu? Boleh banget. Kalau dropship boleh nggak? Sebetulnya kalau dropship gimana? Coach Rido atau Coach Indri ini yang biasanya kalau dropship itu biasanya lokal bisnis. Boleh. Menurut saya ya, teman-teman, salah satu yang dipantang di dunia entrepreneur kan reseller. Karena entrepreneur kan kita mesti punya inovasi, kita punya mesti sesuatu yang berbeda. Nah, dropship buat saya sih nggak ada bedanya sama reseller ya. Jadi I don't think so. Kalau dropship sepertinya nggak tahu teman-teman coach yang lain, tapi sejauh ini di Alam Sutra tidak saya bolehin sih. Setuju. Saya juga setuju. Kalau rata-rata sama di tempat kami pun juga diusahakan karena tujuannya gini ya teman-teman. Saya menambahkan sedikit bahwa tujuan dari kalian mengikuti track engagement ini adalah bagian dari kalian mempunyai experience dan menjadikan ide itu menjadi nyata. Ya artinya benar-benar inovasinya dari kalian, kreativitasnya dari kalian, dan semua itu benar-benar dilakukan atas effortnya kalian sendiri ya. Oke. Saya lanjutkan, ini masih banyak pertanyaan. Intinya dropship, kalau produknya itu produk orang lain nggak boleh. Tapi kalau itu produk kalian mau membangun sistem dropship, itu boleh. Ya. Intinya produk itu adalah produk kalian. Pertanyaan selanjutnya dari Saputra. Kita bangun usaha 1 tim berapa orang coach ya? Atau per individu? Tim itu... Baca panduan nih berarti nih. Per tim ya guys ya. Usaha itu per tim. Usahakan kalau bisa per tim. Jangan individu. Karena berat kalau individu ya. Usahakan per tim. Terus kedua, sama atau kurang dari 3 orang dalam 1 tim? Ini saya nggak nangkep. Jadi gini guys, namanya tim pasti lebih dari 1 orang, jelas. Tapi defaultnya itu 3 orang dan maksimal 5 orang. Ya, 2 orang boleh nggak? Ya boleh. Cuman defaultnya kalau bisa 3 orang. Oke, selanjutnya dari Rifki. Pagi coach mau nanya, itu ngisi logbook individu atau perwakilan kelompok? Logbook itu adalah individu. Ya, logbook itu adalah individu. Jurusan kalian yang akan meminta logbook itu. Ya, itu akan dikumpulkan lewat Binus Maya. Kalian silakan tanya kepada EPC dari jurusan kalian masing-masing. Oke, dari fighter namanya nih. Demen nih, fighter, petarung. Coach, saya sudah menjalankan bisnis laundry di dekat Binus Kemanggisan. Apa bisa dikembangkan? Ya, silakan. Boleh-boleh aja kalau kalian udah jalankan dan itu merupakan bisnis kalian sendiri, boleh. Terus pagi Pak mau nanya kalau bisnis animal bisa atau tidak? Bisa. Apapun bisnis bisa. Selain yang penting jangan melanggar hukum. Ya. Animal berarti binatang ya? Animal. Ya udah, pokoknya bisa.
Terus berarti activity point itu hitungannya per individu. Activity point yes, individu, tapi berkaitan tapi bisa berkaitan dengan tim. Ya, misalkan berkaitan dengan tim ada gini. Kalian akan diberikan minus 10 poin apabila kalian nggak coaching. Taruhlah satu tim ada isinya 3 orang. Ternyata pada saat jadwal coaching yang datang cuma 1. 2-nya hilang. Nah, kalau udah kejadian kayak gitu, maka satu tim minus 10 semuanya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi individu tapi berkorelasi dengan tim. Apabila mayoritas dalam tim ya hilang gitu. Oke, coach, saya kan pindah track dari intern ke entre. Sudah dikonfirm tanggal 25 Juni. Kenapa di web enrichment saya masih intern? Untuk ini kamu lihat tanya sama SSC dan kalian ya tanya kepada EPC jurusan kalian. Saya udah terdaftar di entrepreneur atau belum ya? Karena ini di luar kuasa kita. Kemudian dari Peca, wah Peca Pangestu, Pak, saya mau tanya, memang bikin usaha atau bisnis itu butuh dana modal. Nah, untuk pendanaan tersebut dibantu oleh BINUS atau bagaimana? Guys, dalam membuat usaha, mindsetkan diri kalian, dana itu adalah dana atau modal kalian dulu. Ya, kita tahu kayak kopi kenangan atau janji jiwa atau apapun mendapatkan pendanaan dari investor, kita tahu. Tapi awalnya dalam membangun satu kedai kopi, mereka itu menggunakan dana mereka kok, gitu loh. Jadi mindset kalian sebaiknya jangan apa-apa langsung minta dana sama orang, tapi kalian memang harus usaha dulu. Kalau ide kalian bagus, yang beli banyak, usaha kalian berkembang gitu ya, percaya deh, investor tuh akan datang kok, gitu loh. Mereka butuh kok, gitu ya. Terus selanjutnya, coach, kalau timnya beda jurusan boleh nggak? Boleh banget, ya, boleh banget. Nggak cuman IT atau SI ya, tapi ya ada yang dari psikologi, ada yang dari DKV, gitu kan. Boleh banget. Justru makin beda tim tuh makin bagus. Oke, dari Wilson, coach, saya mahasiswa mobile dari Bandung. Nanti entry-nya ngikut yang Jakarta atau Bandung ya? Kalau dua, misalnya coach membuat laporan. Sebetulnya kalau kamu dari Bandung nanti ya ngikutnya yang di Bandung ya, Wilson. Sorry nih. Tapi kalau misalkan kamu pengen bertanya-tanya ya, saya tertarik nih, usaha saya kreatif ya, saya mau bertanya dengan Coach Aloy gitu kan, silakan aja ya. Tapi penilaian atau ya arah apa ngikutin mana? Ngikutin di Bandung ya, Wilson. Oke, dengan Razel, Coach, tim harus satu kampus atau boleh dari koneksi di luar kampus seperti saudara atau rekan usaha? Tim sebetulnya boleh-boleh aja dari luar kampus ya, atau rekan usaha itu boleh. Tapi kami di sini nggak mau kalau kalian numpang usaha orang. Ya, jadi misalkan saudara saya sudah punya usaha ini, ya selama kamu bisa memegang keputusan atas usaha tersebut, kami oke. Tapi kalau kamu hanya numpang, ya coach, saya sebetulnya kerja sih, tapi ini kan saudara, jadi usaha saya juga, saya nggak terima di situ. Ya, mohon maaf nih saya tekankan dari awal ya. Jadi boleh mempunyai partner dari luar atau dari kampus lain atau bahkan dari semester yang bawah ya, semester 2 atau semester 1 itu boleh. Ya. Oke. Dari Ricky, coach, apakah ada batasan dalam membuat bisnisnya? Ini batasan apa ya? Sebetulnya namanya buat bisnis itu nggak ada batasannya. Kalau bisa kalian ya tanpa limit ya. Ya, namanya bisnis itu nggak ada batasan. Oke, Stefan lagi nih, Rapiga. Coach, misalkan ada penambahan ide seiring dengan yang terjadi di masyarakat supaya fungsional dapat meningkat. Oke. Untuk prototipe untuk sebuah aplikasi minimal US atau bagaimana, Coach? Misalkan saya individu itu ada bantuan dari inkubator, misalnya menjadikan perusahaan. Terima kasih, Coach. Penambahan ide seiring dengan terjadi di masyarakat itu pasti terjadi, teman-teman ya. Ini buat rekan-rekan lain ya, baik ini kan Stefan berbicara soal technopreneur ya, ada UI UX ya, tapi buat lokal bisnis apapun percayalah itu terjadi ya, penambahan ide atau apa itu pasti terjadi. Terus untuk prototipe untuk sebuah aplikasi minimalnya atau bagaimana, Coach? Kalau prototipe betul minimal UI UX, bahkan kalau bentuknya masih mock up pun nggak masalah. Yang penting prototipe tersebut bisa kamu tunjukkan ke customer ya. Customer bisa mengklik, bisa mencoba, oh ada fungsi ini ya.
oh bisa begini ya, oh bisa chatting gitu loh, oh bisa kirim pesan atau apa. Nah, yang penting mereka mendapatkan experience tersebut. Itu boleh ya. Kalau kamu udah sampai UI UX-nya, wah itu keren banget. Itu boleh. Terus misalkan kalau saya individu, apakah itu ada bantuan dari bantuan mencari perusahaan? Nah, ini saya kurang paham ya, individu mencari bantuan, mencari perusahaan. Nah, itu nanti Stefan tanya lagi ya di chat bawah ya. Saya biar jelas itu loh. Saya langsung skip ke Hansen. Saya baru pindah track mau join tim. Teman saya mau join tim. Join ke tim teman saya itu bagaimana? Boleh. Silakan join ya. Asal jangan lebih dari 5 orang. Oke, Albert ya. Ini saya skip. PC saya skip. Albert, halo coach, apakah dalam pembuatan website boleh menggunakan platform Wix? Boleh. Silakan gunakan platform apapun. Kami nggak ada batasannya. Ya. Buat kami yang paling terpenting adalah kalian menggunakan tools yang mempermudahkan kalian dalam menjual jasa atau produk kalian. Terserah toolsnya apapun. Oke, yang kami nilai, yang kami kejar ke kalian adalah sisi bisnisnya, ya, bukan teknis. Harus platform atau harus memasak menggunakan bumbu apa, kita nggak ngejar itu. Oke, untuk Bobby, kalau yang jurusannya IT, entry-nya diharuskan ada unsur IT enggak? Sebetulnya unsur IT itu ya diharuskan ya enggak sih, tapi di mana-mana udah pakai IT bukannya Bapak ya? Betul, itu penting kan, gitu loh. IT itu. Kalau dirasa perlu silahkan gunakan. Silakan. Betul. Karena kaitannya kan sekarang sudah digital semua ya. Betul. Jadi kalau dibutuhkan silakan. Betul, kalau bisa gunakanlah sisi IT apapun, kalau bisa ya unsur IT itu harus dimasukkan. Karena ya sekarang kita aja pakai Zoom gitu loh, IT gitu. Mau nggak mau karena pandemi ya. Bobby udah terjawab ya Bobby ya. Untuk Fania, oke. Meskipun secara default 3 orang per tim ya, tapi tetap mungkin jika hanya satu individu saja, oke. Sebetulnya jawabannya ya kalau kamu memang mau sendiri ya siapa yang mau melarang. Cuman Fania, kalau sendiri jujur aja berat. Misalkan kamu nanti ya Coach Gatot akan menjelaskan tentang SRL kan. Nah, biasa di SRL itu akan kalian dapat ya melakukan tugas lah istilahnya ya. Mau wawancara, katakan wawancara kepada 20 orang gitu loh. Kalau Fania ada tim, 20 orang itu bisa dibagi-bagi itu. Kamu 5, saya 5, kamu sana 5 ya. Tapi kalau kamu sendiri ya kamu akan melakukan hal itu semua sendiri. Paling gitu ya. Dan tenang aja Fania, saya yakin kok di seluruh peserta ini ada kok yang belum ada timnya gitu loh ya. Ada yang belum dapatkan tim. Percaya deh. Silakan nanti ya. Dan tugas kalian sebagai itu ya mencari tim itu adalah bagian dari kalian networking ya. Betul. Ya. Jadi silakan nanti berkenalan, bangun tim. Boleh nggak tim saya dengan yang anak Alsut, anak Bekasi? Boleh aja ya. Silakan. Oke, terus seperti di angkatan sebelumnya, apakah ada yang bisa jalanin track entry yang hanya terdiri dari satu individu coach? Jujur ya, saya mau ngomong. Banyak, Pak. Ada yang satu, tapi kalau kamu mau bertanya ya langsung kepada mereka, jawaban dari mereka adalah, Pak, saya berat. Saya terkadang nggak sanggup, Pak. Jujur aja, Fania. Silakan aja nanti kalau mau saya kenalin ya kepada individu yang dia hanya satu orang, saya akan berikan nomornya kepada Fania. Kamu bisa bertanya deh. Dia pasti akan ngomong, wah berat banget. Oke. Makanya saya nggak mau hal itu terjadi pada kalian ya, kepada Fania maupun kepada siapapun yang mau sendiri atau individu. Oke. Nah, next kita ke Naufal. Pagi Pak, saya mau bertanya apakah bisnis dalam bidang nikotin dibolehkan atau tidak? Karena menurut saya peluang di bidang tersebut berkembang. Ya, ini tricky sebetulnya ya. Nikotin boleh atau tidak? Mungkin berkaitan dengan, gue yakin lu mau bikin vape ya istilahnya ya. Sebetulnya gini, kalau di BINUS, kita ngomong kampus, saya yakin ini nggak boleh. Ya, kalau kamu nanti bawakan ke dalam laporan akhir, jelas ini nggak boleh. Tapi kalau kita berbicara inkubator, para coach di sini memperbolehkan hal tersebut. Ya, cuman kalau kamu namanya di track and trace, saran saya udahlah, kita akan diskusi tentang bisnis yang nikotin itu di luar, tapi untuk masuk ke di track and trace ini sebaiknya jangan, ya, Novel. Karena ya jangankan nikotin ya, ada orang student IT dia membuat
aplikasi yang ya istilahnya ketemunya joki dengan gamer gitu kan. Gamer ada yang nggak punya waktu main game atau apa, dibantulah dengan joki. Ya jujur buat gamer tuh penting banget, joki itu enak lah ya, mengasis mereka ya, membantu mereka. Tapi nggak bisa dijadikan bahan skripsi karena joki itu dianggap sebagai ya joki gitu loh kan ya, mengerjakan orang pekerjaan orang lain ya, mewakili. Nah, jadi konotasi negatif. Makanya akhirnya joki itu akhirnya di cancel gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan Noval ya. Kemudian berikutnya Daniel. Coach, sebelum buat bisnis itu harus cek tidak melanggar hukum atau enggak dulu? Iya betul, harus. Daripada kamu udah bikin bisnis tersebut, kemudian 2 bulan dari bisnis itu launching, kamu ditangkap polisi. Ya, siapa yang mau, men? Ya silakan aja kalau mau ya. Nanti paling gue akan bawain lu nasi bungkus lah ke penjara kan, atau nanti tenang aja kan. Adelwin, Coach, untuk batas pendaftaran pada bisnis incubator sampai kapan? Saya baru pindah track and trace. Kamu tanyakan ya kepada jurusanmu ya untuk itu ya. Cuman tolong saya akan tolong registrasi yang tadi ya. Itu saya butuh karena saya butuh men-capture nomor kamu. Tapi kalau untuk pendaftaran yang kalian masuk ya pindah track atau apa, tanyakan ke jurusan Adelwin ya. Tanyakan ke jurusan dan ke SSC. Oke. Semoga bisa menjawab. Dengan Denny, pagi Coach, saya mau tanya, apakah ada target pada semester 6 dan 7? Kayaknya tadi saya udah jelasin ya Denny ya. Mungkin kamu baru masuk juga ya, target di semester 6, kamu udah membuat prototipe. Target di semester 7, prototipe tersebut sudah menjadi produk, dan produk tersebut sudah digunakan. Nah itu sebetulnya ya. Oke, Albert, Coach, saya mau tanya, saya mau daftar di incubator apps, tapi katanya not eligible karena belum pindah track. Coba kamu untuk intinya gini guys ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tracknya itu masih belum pindah atau apa, itu bukan di kami, tapi di jurusan dan SSC. Jadi tolong kalian menghubungi EPC jurusan kalian dan SSC, rubah pastikan ya track kalian itu berubah, karena jangan sampai kalian udah sampai akhir semester 6 nanti ya, atau semester pertama ini udah berakhir di track and trace, tapi kalian masih terdaftar di internship. Jadi pastikan ya kalian komunikasi, kejar terus EPC-nya. Ya, begitu udah dapat, kasih tahu ke kami, maksudnya udah berubah ya, jadi track and trace, kasih tahu kami biar kalian bisa daftar di incubator apps. Karena incubator apps itu memang tujuannya untuk mendata ya, mendata. Jadi harus di incubator apps. Oke, Ferencia Law. Wah. Oke, apakah boleh kelompok saya berpartner dengan mahasiswa luar BINUS seperti Parasmal? Boleh, Feren boleh ya. Karena kebetulan saya belum ada partner di BINUS track ini. Boleh ya, jawabannya boleh. Halo Coach, kalau belum ada kelompok, cara mengetahuinya gimana ya? Apakah nanti ada data kelompok atau bagaimana? Jadi gini ya Gladys, yang seperti kamu ya, tadi kayak Fania gitu ya, masih sendiri gitu ya. Nanti kita akan buat grup. Di grup tersebut intinya jangan sampai kamu malu-malu gitu loh. Komunikasi aja di grup tersebut. Gue belum ada kelompok, usahamu apa ya? Atau enggak usaha saya begini nih, ada yang mau join enggak? Silakan ya. Silakan ya. Tinggal tunggu kabar dari kita, undangan dari WA ya. Tinggal tunggu undangan WA ya, tinggal accept aja masuk ke grup Entrepreneurship 2021. Oke, Stefan, Coach, maksud saya individu itu bagaimana, Coach? Apakah ada bantuan dari inkubator mencari timnya? Nah, itu menjawab ya pertanyaan Stefan tadi, Stefan ya, yang saya bilang tadi. Kita akan bikin grup, coba deh. Kami di sini intinya nggak seperti kelas biasa ya, grup itu dibuatkan, enggak. Di sini kami memberikan kebebasan kalian untuk silakan berkomunikasi kepada teman-teman lainnya. Apakah mereka butuh tambahan anggota atau Stefan yang membutuhkan teman-teman lainnya untuk join kepada Stefan itu ya, silakan ya. Grup kelompok atau tim itu usahakan dibentuk oleh kalian sendiri, bukan kami bentuk ya. Oke. Quina kalau masih belum buat tim udah ya, saya udah jawab tadi pertanyaannya. Andrian, Pak, kalau saya mau tanya, saya kan SI, boleh ide bisnis saya F&B? Ya silakan, boleh. Cuman kamu kalau ide bisnis F&B nanti wali coachnya bisa Coach Aloy maupun Coach Indri. Ya, lokal bisnis kan karena F&B. Coach, apakah diperbolehkan untuk melakukan kolaborasi antar tim? Silakan, boleh banget. Jawabannya boleh banget. Yang satu usaha makanan, yang satu usaha minuman, kolaborasi. Okay. Yang satu usaha jasa gitu kan, menjualkan, silakan, boleh. Oke, Pak Hans. Waktu saya udah cukup, udah selesai ya. Cukup Pak ya.
Sekarang Siap. masuk ke bagian Coach Indri untuk menjelaskan beberapa yang perlu diketahui saat melakukan proses inkubasi bersama kita semua. Silahkan Coach Indri kalau mau dinyalakan kameranya. Baik. Thank you. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rido, terima kasih Pak Hans atas informasi yang sudah disampaikan. Nanti kalau memang teman-teman masih mau nanya, nanti kita bikin grup ya, boleh nanya di sana atau nanti boleh nanya ke wali coach masing-masing. Oke, tapi yang pasti satu hal tolong kalian dengarkan dulu untuk materi hari ini dan esok. Oke. Berikutnya saya mau menginformasikan, sedikit menyentil terkait masalah etika komunikasi. Oke, ini yang kami para coach ini agak sedih melihat kalian belum dewasa mengenai bagaimana beretika dalam berkomunikasi. Ya, kenapa sih? Satu hal, versi kasarnya nih ya, versi gue ya, lo boleh punya produk keren, lo boleh punya segmen market lo cukup luas, tapi kalau lo nggak punya etika komunikasi, goodbye. Oke, sekalipun produk lo itu jelek, gue kasih tahu, tapi etika komunikasi lo itu bagus. Sometimes customer itu bisa lengket sama lo itu gara-gara etika komunikasi lo doang, bukan produk atau jasa lo. Itu ya for your information, karena kami semua ini punya usaha. Kami sudah menelan yang namanya rugi, kami sudah menelan yang namanya untung. Kecil sih masalah etika, tapi bisa menjadi luas. Oke, perhatiin ya teman-teman. Saya slide-nya nggak banyak. Cuma saya ingetin, tolong, kita merubah bukan hanya hard skill kalian, tapi soft skill kalian. Selama di track ini, kalian harus berubah. Bukan hanya selama track. Setelah kalian lulus, nanti kalian punya usaha, nanti kalian sudah tua, punya anak, tolong ini juga kalian harus informasikan ke anak-anak kalian bahwa ini loh yang benar seperti ini. Oke, silakan Pak, next. Oke, isu komunikasi yang sering terjadi di track and track ini ada dua, teman-teman. Pertama masalah dari kita lihat dari tipenya sama dari kontennya. Oke, nah dari tipenya ini kita next saja langsung Pak Gatot. Oke, dari tipe ini kita bagi lagi. Apa sih yang sering bermasalah secara personal? Gimana sih kalian bisa berkomunikasi yang baik dengan sesama teman kalian yang non-grup? Terus gimana cara kalian bisa berkomunikasi yang baik dengan satu grup? Gua tahu generasi lo itu generasi digital, tapi bukan berarti lo lepas yang namanya sosialisasi. Oke? Terus berikutnya, satu lagi gue kasih tahu, sepinter-pinternya lo belum tentu lo sukses ya gue kasih tahu. Kalau lo nggak punya link yang baik. Terus berikutnya, gimana kalian bisa berkomunikasi, menyampaikan sesuatu informasi, request sesuatu yang baik kepada dosen atau coach. Saya masih menerima email, Coach Gatot, Coach Rido, semua coach masih menerima email. Cara email kalian pun itu masih salah. Subjek email ditulis maksud email kalian, malah kebalik. Oke? Terus berikutnya, di grup. Kalau di grup ini, gimana kalian bisa berkomunikasi yang baik dengan rekan-rekan selama inkubator dan rekan grup lain. Terus berikutnya, kalau masalah diskusi ini, bagaimana kalian bisa berdiskusi antara grup lain, supaya apa bisa berkolaborasi. Karena kan ini jenisnya banyak. Oke? Jenis usahanya banyak, siapa tahu bisa join. Oke? Next. Nah, ini yang paling sering terjadi. Kita melihat dari segi konten isinya ya, teman-teman. Oke, ada dari etika, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan membuat satu list etika, bagaimana kita bertanya kepada coach, bagaimana kita menuliskan maksud kita dalam WhatsApp atau maksud email. Sering saya menemukan, misalnya, saya mau tanya bla 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 bla. Sorry, maaf ya teman-teman kalau coach nggak ada yang ngejawab. Kenapa? Kalian tidak introduce yourself. Betternya, selamat pagi coach, saya ini, jurusan ini. Kok panjang? Yes, panjang.
Kalian coach kami itu enggak 1 atau 2, kita punya banyak coach. Tolong remind kami kalian itu siapa. Jadi kami tahu kalian itu maksudnya gimana. Sama email pun juga seperti itu. Logbooknya tolong ya email ke saya. Yang kalian submit langsung logbook aja. Saya akan balik. Kamu mau apa dengan yang kamu submit? Judes, ya saya akan judes. Kalau nggak gitu lo nggak akan berkembang. Paham nggak? Contoh yang paling sekarang. Lo aja nggak nyalain video. Kita para coach nyalain video. Jadi gue nggak ngerti mau lo tuh apa. Oke? Terus berikutnya. Profesional. Lihat sama tulisan yang email. Ada kali kita bercanda, yes. Coach Hans, Coach Gatot, Coach Rido, Coach Aloy, kita semua suka bercanda. Tapi memang ada tempatnya. Kalau pada saat coaching, kalau pada saat ada ada guest lecture atau ada apapun, ada event-event lecture series, kalian nyalain kamera. Supaya apa? Supaya kayak saya tahu kalian itu normal. Ya, kalian sudah di rumah, guys. Minimal gue tahu lo tuh nggak apa-apa. Paham? Terus berikutnya, urgensi. Nah, kalau dari urgensi tingkat kepentingan komunikasi, lo butuh banget apa enggak? Kalau memang butuh banget, ya udah lo WA yang baik. Mohon maaf Pak, apalagi kalau lo ganggu di luar jam kerja. Ada baiknya bilang mohon maaf mengganggu di luar jam kerja. Saya ingin bertanya, saya bla 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 bla. Oke, itu dari saya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Gatot. Terima kasih. Oke, thank you Coach Indri. Teman-teman ya, artinya tata kelola, tata cara, semua ini sudah disampaikan di awal. Artinya kami menggarisbawahi bahwa proses kegiatan ini harus ada, bahasanya apa ya, harus ada etika yang harus kalian kerjakan bersama ya. Oke, sekarang sudah masuk ke pukul 11.25, sudah waktunya untuk masuk ke materi yang agak sedikit berat. Waktunya juga sudah mau istirahat jam 12 ya. Nanti setelah ini Coach Gatot silahkan bisa menyampaikan apa itu startup readiness level dan kapan ini digunakan. Silahkan teman-teman fokus ke materi yang saat ini. Silahkan Coach Gatot, terima kasih. Thank you Coach Rido. Ya. Saya senang tadi Bu sama materinya Coach Indri. Itu paling ngenes kalau kita ngelihat teman-teman melakukan semua itu. Tapi anyway, saya berharap dengan sudah disampaikan di depan, teman-teman bisa meminimalisir itu. Ini termasuk mungkin ini menjelaskan buat teman-teman kemarin yang banyak chat ke saya, tapi di tengah malam, jadi tidak langsung saya balas, ataupun kalau saya pengen balas, kemudian saya ketus. Tengah malam bukan waktu yang tepat untuk chatting, teman-teman. Jadi, I know that you are in the digital generation, tapi bukan berarti mengabaikan juga jam tidur orang. Oke, so enough about that. Kita ke something yang juga sangat krusial terutama di track and trace. Nah, kalau teman-teman berbicara nanti suatu hari ketemu dengan teman-teman lain di universitas lain atau dengan pebisnis lain, maka kalian akan bisa membandingkan bahwa mereka tidak punya satu alat ukur yang kita sebut dengan startup readiness level. Ini satu-satunya di inkubator BINUS yang menggunakan dan memang kita invent sendiri. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah nanti untuk memantau perkembangan kalian yang belum punya bisnis, yang belum punya ide, atau yang baru punya ide, secara otomatis ada di level terendah, di level 1. Ada 9 level. Ada di antara kalian yang nanti kemudian di minggu depan akan ketemu dengan coach dengan wali coach masing-masing, kemudian mungkin akan mengklaim sudah punya bisnis levelnya di SRL 6. Oke. Boleh-boleh saja, tapi kita akan menuntut pembuktian tentu saja. Ini adalah level-level yang harus dilewati oleh teman-teman semua. Jadi tadi yang sudah disinggung oleh Coach Hans, ada target.
Oke, target di semester 1 adalah validated prototype, which means untuk dianggap cukup sukses, minimal Anda sudah harus di SRL 5. Oke. Kemudian di semester 2-nya nanti, at least sudah sampai di SRL 7. Jadi teman-teman, jujur saja di semester 1 kegiatan akan terasa sangat padat. Terlebih karena kalian semua masih menyesuaikan, banyak yang harus adjust dengan aktivitas inkubator yang ternyata entrepreneurship itu tidak sesimpel yang dibayangkan. Nah, sebagai bayangan saja, track entrepreneurship itu memiliki aktivitas research, jelas. Memiliki aktivitas manajerial, macam-macam. Jadi memiliki aktivitas. Jadi kalau ada yang menyatakan pada Anda semua bahwa track entry itu jauh lebih simple, nonsense. They don't know anything about track entrepreneurship. Karena basically justru semua track itu tergabung di sini. Research ada, kalian harus lakukan. Magang di perusahaan sendiri bahkan. Okay. Kemudian community development, kalian harus berhubungan dengan orang lain, ada banyak banget. Track yang lain study abroad mungkin sedikit berbeda karena konteksnya memang berbeda. Tapi basically entrepreneurship adalah satu hal yang quite kompleks yang harus teman-teman hadapi. Kenapa ini perlu saya singgung di depan? Karena di semua langkah di SRL ini akan memerlukan banyak sekali ilmu-ilmu dasar yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Saya karena waktunya sangat terbatas, saya cuma punya kurang lebih 30 menit, saya langsung saja ke SRL 1. Nah, ini adalah buat kalian yang datang ke sini tanpa ide atau hanya baru punya ide. Asumsinya setidaknya di bulan pertama sudah berhasil mendapatkan idenya. Oke. Oh ya, saya izin balik dulu ke belakang sebentar. Nah, oke. Ini teman-teman, ini adalah timeline yang akan kalian jalani selama di inkubator untuk semester pertama. Oke, nah kotak-kotak ini ada item-itemnya itu yang menggambarkan banyak aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan di dalam inkubator yang akan didokumentasikan dalam bentuk SRL nanti. Ada brainstorming di situ, customer segment dan seterusnya sampai final product. Final product itu adalah SRL 5, berarti di situ sudah ada validated prototype. Saya balik ke slide ini. Nah, goalnya adalah yang belum punya tim ya bangun tim atau perorangan kalau memang mau sendiri. Tapi again, yang disampaikan Pak Hans tadi sangat benar. Bikin bisnis sendiri itu berat. Bahkan bikin bisnis di dalam inkubator pun kalau sendiri sangat berat karena aktivitasnya sangat banyak. Oke. Jadi if you are going to get through this by yourself, fine. Tapi pastikan bahwa your heart and soul benar-benar di sini. Kalau enggak, maka yang terjadi akan gini. Biasanya begini. Sorry, saya harus memaparkan beberapa fakta yang kayaknya jelek kalau disampaikan, kayaknya ngeselin. Tapi ini sering terjadi. Jadi begini. Banyak teman-teman yang memutuskan untuk masuk ke entry. Tapi yang bocor siapa nih? Ya. Oke, left when you can. Boleh. Oke, saya kembali ke sini. Beberapa pebisnis yang ada di inkubator itu saya bilang tadi banyak yang tidak menggunakan heart and soul-nya secara penuh di sini. Akibatnya apa? Data-data yang ada di sini seperti misalnya komponen pilihan dari 1 sampai 5
ya ada yang dilaksanakan beneran, ada yang tidak. Sorry to say, seperti yang tadi sempat disinggung Bu Indri, all of us adalah pelaku bisnis atau pernah setidaknya. So we know ketika ada hal-hal yang kurang make sense. Jadi teman-teman pastikan kalau memang memutuskan mau sendiri, ya ini ada banyak item yang harus dikerjakan loh. Dan kondisinya sedang pandemi, maka sebenarnya ini sudah bukan lagi era kompetisi, tapi era kolaborasi. Kalau Anda bisa berkolaborasi dengan banyak orang, ya seharusnya itu lebih menyenangkan. Anyway, saya cukup heran kenapa ada yang kurang 30 menit dari break baru datang ya. Istimewa sekali. Oke. Jadi di SRL 1, Anda akan diminta untuk menemukan permasalahan atau opportunity. Intinya begini, pebisnis itu bukan artis, bukan seniman. So kita tidak bisa melakukan sesuatu, membuat sesuatu hanya based on keinginan kita sendiri. Gua maunya bikin ini, ya udah bodo amat orang mau beli atau enggak. Itu pemikiran seniman. Kita bukan seperti itu. Kita meminta Anda untuk lebih realistik bahwa you are creating something yang kemudian pengen dijual. Tujuannya adalah supaya orang mau membeli. Nah, so maka yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa apa yang kita pikirkan itu selaras dengan selera pasar. Pasarnya lagi butuh apa sih? Misalnya begini, yang paling sederhana. Ketika di awal pandemi, orang lagi panik-paniknya, maka semua jenis masker habis di pasaran. Itu artinya demand lagi banyak, maka tiba-tiba bermunculan banyak penjual-penjual masker. Ya memang itu bisnis musiman. Entrepreneurship secara dasar itu memanfaatkan opportunity, betul, tapi tidak ada kontinuitas di situ karena ya cuma musiman doang. Nah, yang kita minta dari teman-teman semua adalah memastikan bahwa memang ada peluang di pasar yang bisa dieksekusi sebagai bisnis. Peluangnya ada berapa? Banyak sekali. Kalau kita bicara peluang ada sangat banyak dan tidak hanya satu. Kalau kalian, Pak, saya melihat di sini ada peluang. Sudah cuma itu doang. Artinya lu kurang gaul, men. Karena di luar sana ada banyak sekali peluang, ada banyak sekali tadi yang Bu Indri bilang ada banyak sekali koneksi yang bisa dijadikan peluang. Nah, kemudian yang kedua menentukan ide bisnis. Setelah menentukan ide bisnis, tentukan segmen pelanggannya. Dan seterusnya sampai 5. Saya tidak akan jelaskan sampai detail karena kalau dijelaskan detail waktunya tidak cukup. Kita akan set sesi khusus nantinya di periode di minggu depan mungkin untuk membahas SRL terutama dari SRL 1 sampai 5 dulu. Oke. Kita ke SRL 2. Analyze idea. Nah, ini pentingnya seorang entrepreneur tidak membuat ide berdasarkan hunch, tidak berdasarkan insting, tapi menjalankan ide bisnisnya berdasarkan data yang real. Itu sebabnya teman-teman harus menganalisa idenya. Yang dilakukan di sini adalah mempersiapkan banyak hal dari 1 sampai 6. Teman-teman, yang di blok hijau itu adalah hal yang paling krusial, tapi semuanya tetap harus dilakukan. So, kalau Anda sudah punya ide, maka tugas berikutnya adalah menganalisa ide itu. Memastikan bahwa benar ide ini memang ide yang cocok dengan pasar. Bukan sekedar ide yang came up tiba-tiba tanpa kita tahu asalnya dari mana. Bukan tidak mungkin teman-teman ada di satu daerah punya ide, terus tiba-tiba harus balik ke daerah asal misalnya. Apakah idenya itu
relevan dengan daerah asalnya belum tentu. Oke. Sebagai contoh begini misalnya, saya dulu di McDonald di Bali itu tidak pernah menjual menu berbahan dasar daging sapi. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya McDonald membuat menu daging sapi, ya tidak akan laku di Bali. Lepas dari isu bahwa ini memang secara religius di Bali teman-teman umat ini tidak diperbolehkan mengonsumsi daging sapi. Nah, McDonald menyadari itu, selain menjaga perasaan orang yang di sana, juga mereka menyadari yang ngapain dibuat kalau at the end tidak ada yang beli. Hal yang berbeda, kemudian menjadi hal yang berbeda karena setelah sekian puluh tahun menjalankan strategi itu, ternyata Bali juga dipenuhi oleh turis baik asing maupun lokal yang notabene tetap makan daging sapi, maka disediakan juga pada akhirnya. Itu yang saya sebut bagaimana memastikan bahwa ide bisnis yang kita punya itu relevan dengan kondisi pasar sekitarnya. Ketiga, validated idea. Nah, ide yang sudah dianalisis tadi divalidasikan, ditanyakan lagi ke banyak orang. Anda harus minimal wawancara dengan 10 orang, kemudian wawancara dengan calon key partner. Key partner apa? Kalau lupa kembali ke entrepreneurship 1, nanti belajar lagi tentang bisnis model canvas. Anda bisa cari di Google, cari di YouTube, penjelasannya cukup banyak. Oke. Ada 6 item di sini yang harus dilengkapi. Anda jangan lihat hanya 6 itemnya ya teman-teman, karena di balik 6 item ini ada hal-hal detail yang perlu dikerjakan. Misalnya minimal di poin nomor 2, wawancara dan validasi. Harus 10 orang, artinya Anda harus melengkapi berkas untuk 10 orang. Kemudian di nomor 6, melengkapi berkas untuk 10 potensial partner. Itu berarti harus ketemu dengan 10 orang, wawancara dengan dia, dan ditranskripkan. Itu pekerjaan yang cukup berat kalau dilakukan sendirian. Tapi kalau memang mampu ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kemudian dasar 4, sudah mulai bikin prototipe yang bisnisnya technopreneur ya sudah mulai bikin mock-up. Mock-up-nya sudah bisa dijalankan meskipun belum sempurna. Ada fungsi utamanya minimum viable product, kemudian pembuatan dokumentasi prototipe, penciptaan, testing, dan operasionalnya. Jadi di bagian ini prototipenya dulu. Kita belum melihat apakah itu sudah dipakai oleh orang atau belum. Tapi yang diminta adalah tadi kalau misalnya aplikasi ya sudah ada mock-up-nya. Kalau makanan ya sudah dimasak, sudah ada bentuknya, sudah bisa dilihat. Misalnya ada yang Pak kita mau bikin brownies panggang, oke, fine. Kalau saya tidak membatasi teman-teman untuk bikin makanan ya boleh-boleh aja. Yang penting enak. Percuma bisnis makanan kalau tidak enak. Jadi itu tadi. Kalau makanan ya berarti sudah harus ada. Kemudian, nah ini khusus untuk teman-teman gini. Hati-hati dengan prototipe karena di tahap ini biasanya banyak yang merasa bahwa dengan sekali jalan sudah jadi. Nah, itu fungsinya kita butuh validated prototype. Anda bikin satu kali, misalnya tadi balik ke contoh yang tadi saya sampaikan, brownies. Merasa pertama jebret bikin, sudah keren nih, sudah bisa dijual. Oke. Cobakan dulu ke orang. Kalau kita bicara validasi ke pengguna, ke user, ke customer, kita minimal ada 30 orang. Jadi dari satu prototype ada 30 orang yang sudah merasakan brownies tadi. Ada 30 orang yang sudah mencoba mock-up-nya.
masing-masing dari orang itu diminta feedbacknya, benar apa enggak, enak apa enggak, menurut lu perlu apa enggak aplikasi seperti ini. Tidak cuma pada pengguna, tapi juga ke partner. Misalnya, kalau kita tadi bicara brownies ya, partnernya siapa sih? Partner tukang brownies siapa? Let's say perusahaan pembuat packaging. Cari packagingnya. Kalau brownies kayak gini, menurut kalian gimana? Nanti akan ada feedback. Feedback ini yang nantinya akan kalian gunakan untuk memastikan bahwa produk yang akan keluar nanti benar-benar prototipe yang sudah tervalidasi. Artinya, teman-teman, proses prototyping mungkin bisa berkali-kali. Suaranya kecil, Pak. Oh ya, sorry. Oke. Jadi artinya teman-teman, proses prototyping mungkin bisa berkali-kali. Anda bikin sekali, kemudian dibawa ke pengguna, ternyata belum cocok. Oh, kurang asin nih, kurang manis nih, kurang enak, dan sebagainya. Bentuknya kok masih aneh. Ini brownies kok bantat. Ada brownies yang bantat. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian perhatikan supaya tidak pada pelaksananya nanti bisa bagi tugas sama teman setimnya. Ya, itu di SRL 5. Kemudian kita ke SRL 6. Nah, produknya sudah jadi. Di tahap ini sebenarnya sudah masuk ke tahap di semester 2 nanti. Produknya sudah jadi, sudah bisa dijual, tapi belum ada revenue. Kalian misalnya kalau apps ya baru bisa digunakan, tapi belum ada orang yang bayar. Sudah di-download, tapi baru dipakai, traction saja. Oke. Sudah launching, ada aktivitas marketing, dan sudah punya minimal 5 pelanggan menggunakan produk atau service. Percaya atau tidak teman-teman, ketika Anda sudah sampai di titik ini, aktivitasnya sebenarnya sudah tidak terlalu berat. Hanya secara psikologis, ini yang cukup harus diatasi karena ada aktivitas marketing di situ. Pede atau enggak kalian untuk menawarkan produk-produk sendiri. Targetnya enggak banyak loh, cuma 5. Sederhana kan. Oke. Nah di 7, kita akan minta teman-teman untuk sudah punya revenue. Jadi sudah terjual. Yang diminta setidaknya ada 100 pengguna produk atau service. Kemudian ada, tapi yang paling penting itu ada di nomor 2. Jadi teman-teman silahkan sudah ada 100 pengguna. Silahkan. 100-nya ya sebisa mungkin sudah bayar, karena kalau sudah 100 digratisin berat juga ya. Kecuali itu apps. Apps sudah ada Pak. Apps kami sudah launch di Google Play, sudah ada 200 downloader. Oke. Sudah, itu berarti Anda sudah memenuhi syarat untuk di SRL 7. Oke. Yang mau bertanya silahkan boleh masuk ke chat lagi. Kalau tidak, saya teruskan dulu. Mungkin masih bingung pasti, karena baru saja ketemu dan sebagian ketika saya mulai menjelaskan tadi, saya yakin beberapa di antara Anda atau mungkin sebagian besar dari Anda sudah merasa, aduh, salah masuk. It's okay. Yeah. What have I done gitu ya. Tapi percayalah, ini adalah satu buat beberapa orang, buat banyak orang. Sekat dari informasi saja. Yang memilih intern dan ternyata harus di entry itu bukan cuma di angkatan ini, banyak di angkatan-angkatan sebelumnya sudah banyak. Apakah most of them itu kemudian merasa stres? Ya, yang stres ada, yang berhasil banyak, jangan salah. Oke, yang raise hand tadi siapa? Silahkan. Pak Ridho ada yang raise hand tuh. Tadi sudah raise hand, silahkan nyalakan kamera dan berbicara juga langsung ya biar mulai. Boleh silakan sebelum saya lanjutkan.
Oh, nggak jadi resign ya? Ya udah, oke. Oke, kita ke SRL 8 ya, teman-teman. Di SRL 8 ini sudah lebih serius. Kita asumsinya ketika lu sudah di SRL 8, maka penjualannya sudah steady. Jadi sudah punya biaya operasional yang tercover, sudah ada keuntungan, dan Anda sudah bisa untuk mengurus haki, mengurus berbagai dokumen yang penting untuk mendukung bisnis Anda. Kenapa? Terutama badan usaha nih, PT, CV, yayasan, atau badan usaha personal lainnya. CV lah yang paling simple. Kenapa ini penting? Ini untuk memastikan bahwa kalau bisnisnya berjalan, ya jangan sampai ini kemudian haki misalnya. Sudah kalian pontang-panting bikin ide, pontang-panting validasi, terus kemudian pontang-panting bikin prototipe, validasinya berkali-kali, pakai dimaki-maki sama coachnya gitu ya. Ternyata begitu sudah laris, tiba-tiba ada orang lain nongol tanpa perjuangan yang sama, memakai nama yang sama. Itu sakitnya minta ampun. Dan kalian nggak bisa apa-apa kalau kalian belum punya dokumen key. So, beware of this. Terakhir adalah SRL 9. Ini sudah level yang paling advance. Di bagian ini, teman-teman diminta sudah, kalau yang sudah sampai di sini ya sudah pasti secara bisnis sudah jauh lebih lengkap, sudah punya laporan finansial yang jelas, yang sudah bisa diaudit, kemudian ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, yang pada akhirnya nanti kita akan pertemukan teman-teman dengan investor. Tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Hans, at the beginning tidak ada makan siang yang gratis. Anda tidak bisa mengharapkan cuma datang dengan ide, terus investor langsung, nih ada uang. Enggak. Bahkan dengan orang tua sendiri pun, Anda harus meyakinkan mereka, memastikan bahwa, Pak, Mah, Pak, Bu, uang yang kalian percayakan pada saya nggak akan disia-siakan. Jadi, mindsetnya benar kata Coach Hans di awal, ya mindsetnya memang tetap harus start sendiri, baru nanti kita akan ketemu dengan banyak peluang di depan. Oke. Itu dari saya. Jadi teman-teman, untuk SRL kurang lebihnya seperti itu. Ini baru gambaran yang sangat kasar. Saya yakin kalian belum cukup paham. Mungkin beberapa malah makin bingung, makin clueless, nggak apa-apa. Ada pemanasan dulu. Tapi nanti setelah di minggu pertama kita akan bikinkan satu sesi lagi untuk penjelasan khusus secara detail, termasuk karena di dalam SRL nanti teman-teman ada form-form yang harus diisi untuk melengkapi semuanya. Nah, di minggu pertama kita akan agendakan untuk penjelasan SRL dari 1 sampai 5 untuk semua kampus, kalau memungkinkan bareng semua ya. Yuk, kalau harus per kampus itu. Begitu dari saya, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau belum ada saya kembalikan dulu ke Coach Rido. Thank you Coach Rido. Oke, thank you Coach Gatot. Terima kasih materinya. Saya kembali mau mengingatkan, mungkin ada sedikit beberapa video yang bisa diputarkan Coach, kalau biar ada sedikit bayangan journey apa yang akan data-data apa aja yang kira-kira teman-teman harus siapkan untuk memenuhi setiap langkah-langkah dan proses SRL-nya ya. Oh iya teman-teman. Nah ini thank you Coach Rido. Kalau bicara soal prototyping ya, misalnya tadi yang sudah disinggung, prototyping itu prosesnya seperti apa sih? Saya kasih satu contoh yang sederhana saja. Nantinya teman-teman akan diminta untuk membuat video juga sebagai evidence, prosesnya terutama. Nah, ini saya akan coba tampilkan contoh video yang sangat sederhana yang bisa kalian tiru untuk dilakukan sebagai bukti pembuatan prototipe kalian.
hanya 2 menit. Kalau kalian mencermati sosmed masing-masing, kalian akan lihat bahwa di sosial media itu, di sosial media sekarang kebanyakan kalau kita bicara video paling 1 menit, 2 menit. Nggak ada sosial media yang ngasih video lama-lama kecuali YouTube. YouTube pun sekarang polanya sudah mulai berubah. Podcast yang tadinya lama sampai 2 jam, sekarang dipotongin jadi maksimal 30 menit. Kenapa? Karena orang jarang yang cukup waktu untuk melihat lama. Maka video-video pendek seperti ini yang kita dorong untuk dibuat sama teman-teman. Silakan disaksikan. Sederhana ya, gitu doang yang diminta. Kita nggak minta yang editing sampai kayak full effect kayak Avengers segala macam pakai green screen dan sebagainya, enggak, not that much. Tapi silakan buat sesimpel mungkin. Yang penting secara esensi bisa dipahami, secara esensi Anda benar-benar terlibat di dalamnya. Oke, untuk menutup dari saya pengen share satu video lagi, boleh ya Coach Rido? Silakan Coach. Thank you ya, banget, informasinya bermanfaat. Thank you. Ya, informasi ini tentang inkubator sih. Oke. Halo, nama saya Roy Sundawan. Saya coach di Binus Inkubator. Binus Inkubator adalah unit yang ditugaskan oleh Binus untuk menghandle track reverse entry. Kami berdiri sejak tahun 2015 dan telah menangani 300 mahasiswa untuk mewujudkan impian mereka. Di Binus Inkubator Anda akan kami bimbing untuk mewujudkan ide Anda menjadi prototipe, kemudian mencari traction dan pada akhirnya lulus sebagai seorang pengusaha. Saya mengundang Anda yang ingin masuk track entry, baik yang sudah mempunyai bisnis maupun yang belum, yang sudah mempunyai bisnis ataupun yang bekerja sebagai freelance
Beauty Corporation dan brand Beauty Talks. The Triangle ini apa sih? The Triangle ini adalah sebuah corporation kecantikan yang kamu butuhkan dari kepala sampai kaki. Halo, nama saya Firman, CEO dari GoBreak. Saya Edi Wijaya, CEO dari GoBreak. Saya Sandro Darmawan, CEO dari GoBreak. Oke, thank you. Coach Rido. Oke, terima kasih Coach Gatot dan teman-teman. Nggak kerasa ya, kita sudah tepat jam 12 siang, artinya ini adalah waktu kita untuk break 1 jam. Ya, kita akan mulai lagi nanti jam 1, jam 13.00 kita akan mulai akan ada 2 pembicara. Lanjutan bagaimana nanti kalian diminta untuk... Suaranya kurang kencang, Coach. Oke. Jam 1 nanti diminta untuk gabung lagi ya. Sekarang silakan break makan siang. Jam 1 tepat, teman-teman diharapkan segera bergabung. Sampai ketemu lagi jam 1 sampai dengan jam 5 nanti ya. 2 hari ini kita akan cukup padat, di mana teman-teman harus siapkan mental. Yang dari tadi belum makan pagi, pasti sudah ada bekal 1 jam ini, silakan diisi perutnya. Ya. Sampai jam 1 siang lagi teman-teman ya, masuk di jangan telat ya, jangan telat pagi ini. Oke, Coach. Siang ya. Sampai ketemu jam 1. Thank you, Coach. Sampai ketemu jam 1 ya, teman-teman. Makan siang dulu, nanti kita ketemu lagi jam 1. Oke, Coach. Yuk, selamat makan siang.